Apa itu bro? Itu namanya metode ABC. Asal biru close. Jadi ketika set entry buy, profit dikit langsung saya close. Oke. Entry sell, profit sedikit langsung saya close. Oke. Tapi kalau misalnya floating lagi minus nih saya biarin. Kadang 2 hari, 3 hari saya biarin. Sampai profit dikit langsung close. Oke. Ujung-ujungnya MC. Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast Agri FX Dollar. Nah, jadi hari ini aku ditemani sama Bro Fatah ya. Halo. Nah, apa kabar hari ini Bro? Kabar baik bro, luar biasa mantap. Trading gimana trading? Trading lancar sampai saat ini lancar. Masih profit. Mantap. Udah WD Bro? Sudah, hari ini sudah WD, lumayan lah buat bayar cicilan mobil. Oke. Nah, kalian juga jangan lupa WD ya, jangan los terus. Ya benar tuh teman-teman. Oke Bro, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Ya jadi kemarin bos setelah postingan konten kita yang pertama itu saya post kan, terus banyak nih teman-teman yang nge-DM saya. Jadi kebanyakan sih pertanyaan itu seputar forex, tapi pertanyaannya masih awam bu. Boleh. Karena banyak nih orang awam yang pengen bergabung. Jadi ini udah saya kumpulin nih 5 pertanyaan ini. Oke. Boleh. Jadi langsung aja nih saya tanya nih ya bro ya. Oke. Pertanyaan pertama nih bro dari Bapak Kanada Hot Haloho. Oke. Pertanyaannya bro, Pak mau tanya nih, trading forex itu apa sih? Oke, trading forex, nah, atau biasa itu disebut forex exchange ya. Nah, itu transaksi jual beli nilai mata uang bro. Iya. Nah, jadi kita tukar rupiah lalu membeli dolar. Nah, rupiah terhadap dolar, misalkan salah satu contohnya seperti itu. Nah, jadi intinya transaksi jual beli. Nah, untuk produknya itu banyak di forex. Ada Aussie, Euro, Pound Sterling, New Zealand, juga ada komoditi. Mata uang luar negeri lah pada umumnya ya. Mata uang luar negeri. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, trading forex itu pada dasarnya itu perdagangan jual beli mata uang. Iya bro. Foreign exchange. Oke, lanjut ini bro, pertanyaan nomor 2 itu dari Pak Sunah Ali. Pak, broker atau pialang itu fungsinya apa ya dalam dunia trading? Jadi fungsi broker itu sebagai perantara bro. Perantara. Nah, perantara transaksi kita ke bursa. Nah, jadi broker itu perusahaan forex. Nah, itu banyak ya. Broker ada 2 juga nih bro. Ada broker luar, ada broker lokal. Nah, kalau untuk broker luar maksudnya gimana nih bro? Broker luar itu broker yang ada di negara lain bro. Di negara lain. Ada banyak tuh, ada OKFX, EBS, XM, banyak bro. Tapi masuk ke Indonesia. Itu banyak. Kalau yang broker lokal? Nah, kalau broker lokal itu yang ada di Indonesia, perusahaan forex yang ada di Indonesia. Nah, dan kalau mau ditanya mana yang lebih bagus nih, ya tentunya di broker lokal bro. Broker lokal ya? Karena broker lokal kan ada izin dari Bapepti. Nah, itu nanti kita bahas lebih detail lagi di konten kedepannya. Oke. Jadi gitu ya Pak Sunah Ali. Broker itu pada dasarnya itu penghubung ataupun perantara kita untuk bertransaksi di bursa. Di market. Karena kita tidak bisa bertransaksi langsung gitu ya. Bisa, bro. Harus melalui perantara. Itulah pialang ataupun broker. Nah, jadi broker ya. Sebagai jembatan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Putra Eka. Pak mau tanya, platform atau aplikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli forex itu apa ya? Nah, untuk platform atau tempat kita untuk transaksi itu yang udah secara umum digunakan semua broker, hampir semua broker nih bro. Itu platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, itu udah secara universal. Nah, secara global. Jadi broker-broker itu rata-rata udah pakai platform MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Nah, itu platform yang bagus untuk kita trading di forex. Kalau misalnya platform ataupun tradingan kita itu melalui website itu gimana bro? Karena ada juga tuh pialang ataupun broker trading itu tidak menggunakan platform tapi melalui website, itu gimana kira-kira bro? Nah, kalau untuk di website kita harus pastikan dulu bro, pergerakan harganya itu sama nggak dengan yang dunia. Nah, jadi bisa dibilang kalau mereka platform sendiri itu ya nggak jauh-jauh dibilang bandar lah. Ya. Nah, jadi yang bagus ya yang secara dunia itu ya MetaTrader 4 ataupun 5. Nah,
Karena memang kan dari pengalaman saya juga ada itu beberapa broker lokal, pialang lokal itu masih menggunakan website Ya, untuk betul, tradingnya. ada. Nah, dulu juga sempat waktu lagi era-eranya binomo gitu ya. Iya. Jadi meskipun mereka itu binary option, tapi kan tradingnya melalui website. Iya. Nah, ada Mereka juga pakai platform sendiri. Iya benar. Tapi ada juga misalnya Rubik Trade itu kan binary option juga, tapi tidak melalui website. Iya. Mereka ada platformnya sendiri gitu ya. Tapi pada dasarnya teman-teman untuk transaksi ataupun platform transaksi jual beli di forex itu yang universal itu MetaTrader, MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut nih Pak. Ini pertanyaan yang keempat ini dari Pak Manbudi. Oke, pertanyaannya begini Pak. Pak mau tanya, apa ya metode ataupun strategi trading yang baik dan profitable? Oke, untuk metode trading ya, ini khususnya buat pemula ya. Nah, kalau untuk metode trading buat pemula itu kita bisa pakai metode support resisten. Nah, itu metode dasar. Nah, nanti kalau misalkan kita mau bahas untuk metode trading, khususnya itu di analisanya bro, nah itu nanti kita bahas juga di konten kedepannya. Nah, nanti metode support resisten ini dikombinasikan ke analisis fundamental. Karena kan bagi teman-teman nih yang masih awam banget ataupun baru mau terjun di dunia trading, ini kan suka bingung-bingung ini. Iya. Takutnya nanti saya trading, loss. Ternyata karena dia nggak tahu nih, nggak paham nih metodenya apa, gitu kan. Ada juga metode untuk pemula, ada metode yang digunakan oleh yang sudah expert ya bro ya. Jadi beda-beda gitu ya. Kalau saya dulu sih, kalau cerita pengalaman, ketika saya pertama-tama kali trading di dunia forex, itu saya punya satu metode itu bro, metode ampuh. Apa itu bro? Itu namanya metode ABC. Asal biru close. Jadi ketika saya entry buy, profit dikit langsung saya close. Entry sell, profit sedikit langsung saya close. Tapi kalau misalnya floating lagi minus nih, saya biarin. Kadang 2 hari, 3 hari saya biarin. Sampai profit dikit langsung close. Ujung-ujungnya MC. Nah, kalau metode asal biru close ya bro. Nah itu sebenarnya nggak disarankan ya sobat trader, karena nanti profit kita itu nggak konsisten. Profitnya nggak konsisten. Nah, benar. Jadi kita hanya dapat profit dikit, ketika kita loss itu lebih besar jadinya. Benar banget itu. Jadi itu kalau untuk saat kita trading nih, kita harus wajib pasang namanya TP dan SL. Take profit dan stop loss. Ya, benar. Atau mungkin TPSL ini termasuk dalam manajemen resiko ya. Iya betul. Manajemen resiko kita supaya membatasi kerugian. Iya betul. Oke, lanjut nih bro. Pertanyaan terakhir ini dari Bapak Suryadinang. Oke. Pertanyaannya, Pak mau tanya nih, mentor itu kan ada banyak tuh. Oke, mungkin saya perjelas Pak. Ini pertanyaannya, mentor yang baik dan benar itu seperti apa ya Pak ya? Monggo. Untuk mentor ya, yang jelas dia tahu trading dan bisa membimbing kita sampai kita bisa trading mandiri, bisa menghasilkan profit yang konsisten. Nah, itu mentor yang baik dan benar. Yang pasti dia tahu trading lah. Mungkin pertanyaannya kalau dia mau mulai trading ini kan harus dimentorin nih, harus dibimbing. Harus, karena peran mentor sangat penting bro. Iya benar. Karena kayak misalkan kita waktu kita masih sekolah nih, kita tentu pasti harus punya guru untuk membimbing kita belajar. Nah di trading juga kita harus punya mentor. Sebenarnya kalau untuk belajar sendiri bisa sih, cuma lebih bagus lagi itu ada mentor langsung kita gitu ya. Karena kan kalau mentor ini kan dari media sosial seperti dari YouTube. Ketika zaman saya dulu itu kan saya ada tuh yang mentorin saya tuh. Memang nggak pribadi sih, cuma nonton video YouTube-nya doang kayak gitu. Kira-kira yang kayak gitu bagus nggak bro ya kalau misalnya kita tuh dapat edukasi dimentorin dari media sosial seperti YouTube gitu? Berarti kalau untuk langsung media sosial berarti otodidak kan bro? Otodidak ya. Nah sebenarnya itu ya bagus juga gitu, nambah pemahaman kita. Tapi kalau lebih bagus lagi langsung kayak seperti privat gitu. Private coaching. Private coaching. Nah, agar kita lebih bisa paham lagi nih gitu untuk memahami atau belajar di dunia forex ini. Nah, kalau kita nonton video di YouTube atau di media-media sosial yang lainnya kan itu ya kurang efisien lah. Nah, mereka juga nggak bisa menjelaskan kita ke langsung gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya mentor yang bisa privat
Nah itu lebih bagus lagi bro, jadi lebih detail lagi pembelajarannya. Jadi mungkin bro secara rinci kalau mentor itu yang bisa kita ajak komunikasi dua arah. Iya betul, ini bisa diajak komunikasi dua arah. Nah kalau boleh tahu nih bro, semacam misalnya kita mau trading di pelang lokal nih broker lokal. Oke. Konsultan ya, konsultan trading gitu itu bisa kita katakan mentor nggak bro? Kita lihat dulu nih bro, dia benar-benar membimbing kita atau menjerumuskan kita. Kadang ada juga nih bro, mentor yang abal-abal nih. Ini yang abal-abalnya gimana nih bro? Ini menarik nih. Nah, mentor yang abal-abal bro, itu yang pastinya dia nggak mengajari manajemen resiko nih ke muridnya atau ke membernya atau ke kliennya. Nah, justru dia hanya memikirkan, kan kalau di broker lokal ada komisi bro. Oke, nah, dia hanya memikirkan kepentingan pribadi dia bro, tanpa memikirkan si kliennya tadi atau membernya tadi. Nah itu ya harus kita pandai-pandai lah dalam memilih mentor. Nah dia benar-benar membimbing kita supaya bisa profit konsisten atau enggak. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya untuk terkait mentor. Teman-teman ini harus pinter-pinter nih memilih mentor, jangan sembarangan milih mentor. Karena kan banyak juga nih mentor yang abal-abal gitu bro ya. Apalagi yang mentor-mentor yang sifatnya menggoreng komisi. Iya, menggoreng komisi. Buy sekarang pak, sell sekarang pak. Dasarnya kita nggak tahu nih apa ini kan. Iya. Nah mungkin di teman-teman di luar sana tuh banyak yang rugi ataupun margin call ya istilahnya ya di dunia forex karena nggak tahu ilmunya. Iya betul. Kadang juga ada mentor yang ngakunya dia mentor, tapi dia padahal dia ini hanya tahu buy sell sama lot, udah itu aja. Buy sell sama lot. Sama lot. Benar sekali bang. Dia ngakunya mentor. Ya, benar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus lebih hati-hati kita dalam memilih mentor. Kalau untuk masalah mentor. Jadi sebelum mulai trading lebih bagus teman-teman tuh belajar dulu. Kalau bisa belajarnya dari mentor, komunikasi dua arah, gitu ya bro ya. Setelah menguasai ilmunya baru terjun ke trading. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi bro? Udah, sudah habis bro, pertanyaannya cuma 5 aja, ntar kepanjangan. Oke ya sobat trader, mungkin pembahasan di podcast kita kali ini sampai di sini dulu ya. Nah nanti kalian tunggu aja untuk pembahasan podcast menarik lainnya di konten video kedepannya. Oke, buat sobat trader nih yang khususnya baru mau mengenal dunia trading, butuh mentor ya atau konsultasi belajar trading misalkan ya, bisa sama aku ya atau Bro Fatar. Untuk nomor WA ataupun nomor telepon itu ada di deskripsi ya. Nah untuk broker yang recommended atau yang aman terpercaya itu juga bisa hubungi kami, itu ada di bagian deskripsi ya. Dan untuk buat sobat trader yang juga mau dapat signal nih di grup trading ya di Telegram, sobat trader bisa klik link yang ada di bagian deskripsi ya. Setiap hari kami juga share signal ya di grup. Oke, mungkin ini aja dulu ya. See you next time.